Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, wah, wah. Waktu dulu itu saya sedang gabut. Saya tangga di sangat-sangat saya itu Bapak Seni Polri, jadi saya tetap padu. Seni Polri tetap padu. Jadi saya tetap mendukung Seni Polri. Bapak Deli capek tidak waktu bergabung dengan OPM di bawah kepemimpinan Puro? Oh ya, itu capek. Susah tidak mencari makan waktu di sana? Susah. Iya. Tindakan OPM itu mereka tuh kriminal, kadang membunuh TNI Polri, terus meresahkan masyarakat. Menurut Bapak Deli bagaimana? Itu meresahkan atau tidak? Itu meresahkan betul. Meresahkan, jadi ya saya sudah lepas, saya sudah ngapun di Seni Polri. Jadi saya sudah berhenti. Waktu ini kingen olo, ini bunuh menu kate. Na prio yang na bunci di pakar. Ini pakar wo. Ena prio. Begam kami ko tano ko. Ang kino ko bate. Nioro laku kau. Kami mengembalikan Republik Indonesia TNI. Dengar seluruh sendiri senjata sendiri kita kembalikan. Mari kawan-kawan yang di luar negeri maupun dalam negeri. Itulah tanahmu, itulah bangsamu. Jangan mempermainkan. Negoete, niwao na kambing baru dia ginawana. Nakri beo kemudian, aku kemudian. Kambing baru dia orang apa? Dia orang kemudian. Kasih baru nakri. Kabupaten Timika yang terdiri dari beberapa distrik. Saya melarang untuk mengadakan atau apa kegiatan apa politik pemilihan bupati atas nama seluruh jajaran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat pribumi yang mendiami wilayah Amungsa, Kabupaten Mimika. Saya melarang keras tidak boleh mengikuti kegiatan politik pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini pemilihan bupati. Itu saya melarang keras. Anak pribumi, anak Papua yang melibatkan diri di dalam pemilihan bupati, berarti Anda adalah bagian dari penjajah bangsa ini dan penjajah negeri ini. Mengapa saya harus mengatakan itu? Karena Anda mempertahankan sistem pemerintahan Republik Indonesia di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, atas nama seluruh jajaran TPNOPM, saya menolak kegiatan pengadaan politik praktis di atas tanah Papua untuk kepentingan mempertahankan sistem pemerintahan Republik di atas tanah Papua. Atas nama seluruh rakyat bangsa Papua Barat dan atas nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, saya menyatakan sikap di atas tanah Amungsa. Dan saya tutup, tidak boleh lagi masyarakat rakyat pribumi di wilayah Amungsa dari Jigimugi sampai Jelematakal. Saya patok, tidak boleh mengikuti kegiatan pemilihan bupati program pemerintah Republik Indonesia. Saya dengan tegas menolak itu. Itu satu. Yang kedua, kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan rakyat Papua dengan nekat mau mencabut dan menutup itu Freeport McMoran atau garis miring PT Freeport Indonesia. Mengapa itu kami dengan sikap itu mau menutup Freeport? Karena Freeport itu adalah akar masalah. Tahun 61 itu hak kedaulatan atas
atas bangsa Papua itu sudah ada tahun 61. Tahun 62-63, antara tahun 62-63 itu pengambilalian administrasi Papua dari tangan Belanda kepada UNTEA. Memasuki tahun 62 dan tahun 63, tahun 64. Kongkal-lingkong permainan busuk dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia demi mengolah PT Freeport-McMoran. Tahun 67 terjadilah agreement New York. Perjanjian agreement New York. Dia membungkus MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat. MOU itu bernama The Golden Memorial. MOU itu bernama The Golden Memorial. Emas abadi sampai dunia kiamat. Itu artinya. Di luar itu dibungkus dengan kalimat agreement New York. Hasil dari agreement New York tahun 67 terjadilah PPRA tahun 69. Itu terjadi PPRA tahun 69. PPRA tahun 69 terjadi karena kongkal-lingkong antara John F. Kennedy dengan Insinyur Soekarno di atas kapal Renville. Di atas kapal Renville. Dengan mengeluarkan isu palsu oleh John F. Kennedy bahwa belahan dunia akan dikuasai oleh kekuasaan komunis. Bagian yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah mengkomandangkan Trikora, Tri Komando Rakyat. 3 poin. Yang bunyinya adalah gagalkan pembentukan negara boneka buatan Belanda. Kibarkan sang merah putih di Irian Jaya. Bersiap-siap untuk mobilisasi umum. Itu 3 poin yang dikomandangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan tanah Papua. Peran utama dan aktor utama di balik itu adalah pemerintah Amerika Serikat. Maka hari ini saya mau mengatakan atas nama TPNOPM, dari akar rumput masyarakat sampai dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, kami dengan kesatuan, persatuan mau menutup Freeport-McMoran. Segera Amerika mempertanggungjawabkan dan menutup kembali itu fasilitas Freeport. Dan mengembalikan hak kami, hak kedaulatan yang pernah diperoleh pada tahun 1961. Amerika segera kembalikan itu. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat pribumi, masyarakat Amume yang punya hak ulayat, mari kita bersatu. Kau kenal itu kau punya hak yang sebenarnya. Kau kenal kau punya diri yang sebenarnya. Kau sedang ditipu tapi seakan-akan kau tidak ditipu. Mari kita tuntut sama-sama kami punya hak. Kunci merdeka bukan yang lain, hanya Freeport. Freeport tutup, Papua akan merdeka. Tidak ada itu yang lain-lain. Karena akar masalah jantung pemindahan Papua diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kepentingan Freeport-McMoran, garis miring PT Freeport Indonesia. Maka mari kita bergandengan tangan dari masyarakat, TPNOPM. Kita bergandengan tangan dari Sorong sampai Samarai. Pertahanan yang seluruh kuda yang ada, mari kita satukan satu barisan. Kita gabungkan kekuatan dan kita tutup ini Freeport. Sehingga kembalikan kami punya hak kedaulatan. Demikian pernyataan ini saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada pemerintah Amerika Serikat, kepada pemangku kepentingan 28 negara yang punya saham di PT Freeport-McMoran.
dan kepada rakyatku bangsa Papua dari Sorong sampai Samarai, dan secara khusus yang punya hak wilayah 7 suku yang sedang menikmati hasil dari Freeport. Entah itu sudah menikmati atau belum menikmati. Supaya ada kesadaran diri bahwa kami sedang ditipu di atas negeri sendiri. Kami sedang diperkosa, dimusnahkan di atas negeri sendiri. Aset-aset kami sedang dicuri, kekayaan kami sedang dicuri. Jutaan dolar sedang keluar ke luar negeri. Dengan poin itu, dengan pernyataan itu saya sampaikan sebagai satu sikap untuk ada kesadaran dari seluruh masyarakat Papua maupun masyarakat pribumi yang ada di daerah Mungsa. Dan terakhir saya tekan lagi untuk tidak boleh adakan atau mengikuti atau mengadakan kegiatan pemilihan bupati dari Jigi Bukit sampai Jelema Takal Patok. Akhir kata, saya mau sampaikan satu kalimat, satu bahasa yang pernah disampaikan oleh Dr. Beni Giaek. Kau mau jadi TNI Polri kah, kau mau jadi bupati kah, kau mau jadi PNS kah, kau mau jadi pegawai apakah, kau mau jadi kepala bagian kah, tapi ingat bahwa kita semua sedang bergaya di dalam penjara. Mari kita hancurkan penjara itu dan keluar dari penjara itu. Sekian dan terima kasih. Akhirnya warga di Papua berani mengusir kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua keluar dari daerahnya. Informasi itu disampaikan William Wendig, mantan Bupati Kabupaten Puncak yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Papua sejak tahun 2014. William Wendig menyatakan, KKB Papua merupakan gerombolan yang hanya mengatasnamakan kemerdekaan Papua untuk memuluskan tindakannya. Sebab katanya, saat ini KKB Papua bukan lagi organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sebagaimana yang didengungkan selama ini. KKB telah dijadikan sebagai wadah untuk melakukan berbagai tindakan kriminal dengan mengatasnamakan Papua Merdeka. Dengan demikian, William Wendig meminta aparat TNI Polri agar lebih tegas memberikan tindakan kepada kelompok tersebut. Pernyataan William Wendig itu ternyata bukan tanpa dasar. Ia mengungkapkan itu setelah bertemu Nicholas Hababa, ayahanda dari korban tembakan. Kepada Bupati William Wendig, keluarga korban menyatakan bahwa Nicholas Hababa telah mengusir kelanak murid keluar dari kampung tersebut. Kau keluar dari sini, ucap William Wendig mengulangi pernyataan Nicholas Hababa saat menghardik kelana murid. Biar kami keluar semua dari sini supaya kau yang tinggal sendiri di sini, tambah William Wendig menirukan ucapan Nicholas Hababa. Menurutnya, saat ini KKB Papua tak lagi berjuang murni untuk Papua merdeka. Lantas, seperti apa William Wendig? William Wendig adalah seorang politikus Indonesia yang berasal dari Papua. William adalah kader Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Papua sejak tahun 2014. Selama hampir 2 periode ini, ia ditempatkan di Komisi 5 DPR RI. Selain itu, William saat ini juga menjadi Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI untuk periode 2019 sampai 2022. Dan salah satu wakil ketua umum Partai Demokrat sejak 2020. William melalui kiprah politiknya pada pemilihan umum 2014 ia menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk Dapil Papua. William akhirnya terpilih menjadi salah satu dari 10 legislator yang mewakili Dapil Papua untuk periode 2014-2019. Ia memperoleh 178.982 suara, merupakan perolehan suara caleg Partai Demokrat terbanyak kedua ketika itu. William terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya. Kali ini ia memperoleh 134.299 suara. William menjabat sebagai salah satu wakil ketua umum dalam kepengurusan Partai Demokrat untuk periode 2020 sampai 2025. Ia menjadi putra daerah Papua pertama yang mengemban tugas itu. Siap sediakan lapangan perang KKB Papua lawan TNI.
Sebelumnya, William Wendig geram dengan ulah KKB Papua, khususnya di distrik Beoga beberapa waktu lalu. KKB Papua dinilainya sebagai kelompok pengecut dan bukan sebagai sosok laki-laki karena tega membunuh warga Papua sendiri. Seolah menyindir kepengecutan KKB Papua, William Wendig pun siap menyediakan lapangan perang antara KKB Papua versus TNI Polri. Kalau mau perang, kami siapkan lapangan perang. Biar kita masyarakat undur dan kalian berperang lawan TNI Polri. Itu baru laki-laki, jangan membuat masyarakat jadi takut atau jadi korban, tegasnya. Ia menilai selama ini KKB Papua mengatakan tujuannya berjuang untuk merdeka, tapi warga sendiri atau keluarga sendiri saja dibunuh. Ini berjuang apa yang kayak seperti begini, kata William Wendig. Bertempat di aula Nigelar Pemda Puncak, Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kini, KKB Papua kembali berulah. Warga Papua cinta damai. Menurut William Wendig, Papua merupakan tanah yang menjunjung tinggi adat, cinta damai, dan jika ingin berperang pun hanya melibatkan lawan yang sepadan. Kala itu, William pun seolah menyindir KKB Papua kalau memang menjadi laki-laki, dirinya siap menjadikan lapangan perang melawan TNI Polri. Kalau mau perang, kami siapkan lapangan perang. Biar kita masyarakat undur dan kalian berperang melawan TNI Polri. Itu baru laki-laki, jangan membuat masyarakat jadi takut atau jadi korban, tegasnya. William Wendig juga membahas tentang 20 target pembunuhan KKB dan meminta KKB untuk mengkomunikasikan hal tersebut agar tidak terjadi lagi salah target dan pembunuhan membabi buta oleh KKB. Kepada KKB, supaya 19 orang yang mereka tentukan itu, orang-orang itu siapa? Kasih tahu saya biar saya bisa sampaikan kepada mereka. Atau tidak, kalian beritahu mereka supaya jangan membuat hal yang tidak disukai. Itu baru saya bilang, oke, imbuhnya. Terakhir, William Wendig menggandeng TNI Polri untuk menuntaskan masalah tersebut dan mendukung kinerja para jenderal yang hadir langsung di wilayah Beoga untuk mengejar KKB.
situ gimana? Itu pura bang. Coba